Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu Provinsi Sulawesi Barat. Dalam pengurusan izin dan non-izin, kami menyediakan 2 layanan, yaitu aplikasi OSS berbasis risiko untuk pengurusan izin dan aplikasi SAPO untuk pengurusan non-izin. OSS berbasis risiko merupakan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, dan OSS Online Single Submission berbasis risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha, kementerian lembaga, pemerintahan daerah, administrator KEK, badan pengusaha KPBPB. OSS Online Single Submission berbasis risiko menyediakan 2 layanan kelompok usaha, yaitu UMK usaha mikro kecil, non-UMK non-usaha mikro kecil. UMK dapat berbentuk orang perseorangan, badan usaha. Sementara itu, non-UMK orang perorangan, badan usaha, atau perwakilan badan usaha luar negeri. UMK usaha mikro kecil. Usaha mikro adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak 1 miliar. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak 1 miliar sampai 5 miliar. Usaha menengah adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak 5 miliar sampai 10 miliar. Usaha besar adalah usaha yang memiliki modal usaha paling banyak 10 miliar ke atas. Perusahaan berbasis risiko memang mengubah pendekatan sebelumnya berbasis izin menjadi berbasis risiko. Pemerintah memberikan keistimewaan bagi pelaku usaha risiko rendah adalah perizinan tunggal. Maknanya adalah NIB sebagai legalitas SNI Standar Nasional Indonesia SJPH Sertifikat Jaminan Produk Halal. Untuk mendapatkan manfaat aplikasi OSS, Anda harus memiliki hak akses. Bagi pelaku usaha orang perseorangan, siapkan NIK atau nomor induk kependudukan, email, dan nomor telepon seluler. Bagi badan usaha, yaitu harus disiapkan adalah NPWP perusahaan, nomor eksa pengesahan atau AHU, email, data salah satu direksi. Hal yang penting yang perlu dipahami oleh semua pelaku usaha adalah bahwa NIB berlaku sepanjang pelaku usaha melakukan kegiatan usaha. Artinya, NIB tidak perlu diperpanjang. Risiko usaha dikelompokkan menjadi rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan KBLI tahun 2020. Sebagai ringkasan, untuk usaha risiko rendah dan menengah rendah, proses perizinan berusaha selesai dalam sistem OSS tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sedangkan risiko menengah tinggi dan tinggi, proses perizinan berusaha dilakukan di sistem OSS dan membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berikut adalah penjelasan terkait perizinan berusaha oleh masing-masing tingkat risiko. Pertama, risiko rendah dibutuhkan NIB. Kedua, risiko menengah rendah dibutuhkan NIB dan sertifikat standar yang terbit otomatis. Ketiga, risiko menengah tinggi dibutuhkan NIB dan sertifikat standar yang terverifikasi. Keempat, risiko tinggi dibutuhkan NIB, izin dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, dan sertifikat standar jika dibutuhkan. Aplikasi SAPO adalah aplikasi yang berbasis web, yang bisa diakses di komputer dan di HP. Aplikasi SAPO memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau perorangan yang mau mengurus izin yang tidak terdaftar di aplikasi OSS. Dalam aplikasi SAPO ini, kami menyediakan beberapa layanan. Rekomendasi penelitian, izin operasional sekolah atau pendirian sekolah, rekomendasi penambahan jurusan untuk SMK, dan rekomendasi penggunaan kawasan hutan. Untuk menggunakan aplikasi ini, pertama-tama pengguna harus membuat akun melalui menu register. Setelah itu, menunggu akunnya diaktifkan oleh admin. Di kantor DPM PTSP, kami menyediakan layanan offline untuk pemohon yang datang langsung ke kantor DPM PTSP Provinsi Sulawesi Barat.
Service memberikan penjelasan kepada pemohon atau pelaku usaha mengenai layanan dan persyaratan setiap izin dan non-izin. Adapun daftar izin dan non-izin yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat. Sektor kelautan dan perikenan yaitu 1. Permohonan SIPI, 2. Permohonan SIUP, 3. Perpanjangan SIPI. Sektor pertambangan 1. Permohonan WIUP, 2. Permohonan SIPB, 3. Permohonan IUP eksplorasi, 4. Permohonan IUP produksi. Sektor pendidikan yaitu pertama, permohonan pendirian sekolah SMA atau SMK, permohonan operasional sekolah SMA atau SMK, 3. Permohonan penambahan jurusan untuk SMK. Sektor kehutanan yaitu yang pertama, permohonan rekomendasi persetujuan penggunaan kawasan hutan, 2. Permohonan rekomendasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Sektor lingkungan, pertama, penerbitan persetujuan lingkungan. Sektor ketenagakerjaan, yaitu pertama, penerbitan izin usaha penempatan tenaga kerja swasta LPTKS. 2. Penerbitan izin rekomendasi rekrutmen dan seleksi tenaga kerja antara daerah AKAD. Sektor kesatuan bangsa, yaitu pertama, permohonan rekomendasi penelitian. Di loket 1, customer akan diarahkan atau dibuatkan akun OSS, di mana peserta akan diarahkan memilih apakah skala usaha UMK atau non-UMK, lalu klik lanjut. Lalu, muncul menu untuk verifikasi data, di mana kita diarahkan memilih untuk jenis pelaku usaha, nomor induk, kependudukan, dan nomor telepon, atau bisa juga daftar melalui email. Jika sudah, lalu pilih verifikasi, kemudian kita diarahkan kembali ke menu kata sandi. Untuk membuat sandi atau password yang akan kita gunakan, lalu klik lanjutkan. Di tahap terakhir, profil pelaku usaha, kita diarahkan isi mulai dari nomor induk, kependudukan, nama pelaku usaha, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga di tingkat desa kelurahan. Lalu, klik daftar di loket 1 sudah selesai. Loket 2, melakukan pengecekan atau checklist persyaratan atau dokumen yang diupload oleh pemohon. Jika dokumen persyaratan sudah sesuai, maka berkas dikirim ke tim teknis atau OPD teknis untuk pembuatan BAP atau berita acara pemeriksaan. Jika BAP selesai, maka akan dilanjutkan ke bagian kolektor untuk verifikasi berkas. Lebih lanjut, untuk pembuatan draft izin atau rekomendasi izin dan non-izin, kemudian selanjutnya akan diserahkan ke bagian loket penyerahan untuk diberikan kepada pemohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ate Esos, selaku pejabat fungsional penata perizinan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah, maka tugas penyelenggara pelayanan perizinan dan non-perizinan adalah melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan perizinan dan non-perizinan. Mari berinvestasi di Sulawesi Barat. Salam pelayanan. Halo sahabat pelaku usaha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habibi Asis, SSTP MM, Kepala DPM PTSP Provinsi Sulawesi Barat, dalam rangka untuk memperkuat integrasi dan efisiensi layanan perizinan dan non-perizinan melalui mekanisme satu pintu yang ada di DPM PTSP yang mudah bagi pelaku usaha dalam mengurus berbagai perizinan yang ada
DPM PTSP Provinsi Sulawesi Barat siap memberikan pelayanan yang maksimal, yang berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan ekosistem investasi yang kondusif atau sering disingkat ramah investasi, serta mendorong inovasi dan kemudahan berusaha di Sulawesi Barat. Demikian, salam pelayanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.